Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 1501 orang kuat dari alam Yangshen akan datang. Di luar kota Dongsuang, 5 lampu pelangi tiba satu demi satu dan muncul di langit di atas kota Dongsuang. Kelima lampu pelangi itu berkelebat dan berubah menjadi 5 sosok, 4 di antaranya mengenakan pakaian hitam, dan jubah hitam, serta dibungkus rapat sehingga sosok dan penampakannya tidak dapat terlihat dengan jelas. Hanya ada satu orang, dengan wajah parubaya, janggut, dan mata yang tajam. Ketika dia sampai ke langit di atas kota Dongsuang, dia menundukkan kepalanya dan melihat ada prajurit keluarga Zhu yang tersebar di mana-mana di bawah. Kalau begitu, Dong Fangbai sangat berani sehingga dia benar-benar berani datang ke kota Dongsuang. Zhu Yi, pria parubaya, segera meraung dengan gigi terkatup. Tapi tidak apa-apa, seperti yang dikatakan kakak tertua, jika kita membunuh mereka di kota Dongsuang, bahkan Sekte Pedang Tongtian tidak akan bisa melacak keluarga Zhu. Dong Fangbai, kota Dongsuang ini adalah titik awal dari kejadian ini, dan itu harus dianggap sebagai titik awal dari kejadian ini. Ini akhir dari segalanya. Kalian berempat, tolong jangan menahan diri nanti. Kalian harus membunuh semua murid Sekte Pedang Dong Fangbai dan Tongtian di kota Dongsuang. Zhu Yi memandang keempat pria berjubah hitam di sekelilingnya. Berkata dengan dingin, yakinlah, tuan kedua dari keluarga Zhu. Karena saya di sini untuk membantu keluarga Zhu menyelesaikan masalah mereka. Kemudian, dikatakan bahwa Dong Fangbai baru saja mengambil alih Tuan Pedang Sao. Haha, saya punya membunuh banyak orang dalam hidupku, tapi aku belum pernah membunuh siapapun. Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian. Menarik sekali, mari kita lihat seberapa mampu Master Pedang Muda ini. Keempat orang itu tersenyum dingin satu demi satu. Kalau begitu ayo pergi. Setelah Zhu Yi mendengar ini, dia segera bergegas turun dan langsung menuju kota Dongsuang. Wus! Ketika Zhu Yi dan 4 pria berjubah hitam mendarat di kota Dongsuang, cahaya pedang tajam keluar dari kegelapan, menebas kelima orang itu seperti langit dan bumi. Ilmu pedang yang sangat kuat. Di mana kamu, tikus? Keluar! Zhu Yi dan 4 pria berjubah hitam segera menggunakan kekuatan yang menakutkan, menghancurkan lusinan cahaya pedang yang datang dari segala arah. Desir! Desir, desir. Setelah cahaya pedang dihancurkan oleh Zhu Yi dan yang lainnya, prajurit yang mengenakan pakaian ungu segera muncul dari kota Dongsuang. Masing-masing dari mereka terlihat sangat dingin, memegang cahaya dingin di tangan mereka. Pedang. Murid berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian. Dan ada lebih dari 60 murid berpakaian ungu. Sosok yang muncul di sekitar 4 pria berjubah hitam berkata dengan dingin. Li Feng, salah satu dari 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong, maju selangkah dan berkata dengan dingin, kalian berlima, apakah kalian berada di tempat yang salah? Sekte Pedang Tongtian kami telah mengambil alih tempat ini, silakan pergi. Zhu Matayi menjadi dingin. Berkata, apakah kamu ingin mengambil alih jika kamu mengatakan itu akan diambil alih? Apakah kamu memiliki kemampuan? Kalian semut juga dapat menyentuh barang-barang milik keluarga Zhu saya. Zhu Yi segera sangat marah, dan seluruh tubuhnya bergetar dengan kekuatan, berubah menjadi badai yang dahsyat. Menyapu, lebih dari 60 murid berpakaian ungu di sekitarnya terkejut hingga wajah mereka memerah dan ekspresi mereka menjadi serius. Seorang master di alam Yangshen. Li Feng mengangkat matanya karena terkejut, dan seteguk darah mengalir dari sudut mulutnya. Zhu Yi berkata dengan dingin, di mana Dong Fangbai? Li Feng bertanya dengan dingin, siapa kamu? Zhu Yi berkata dengan mata dingin, lagi pula kalian semua akan mati, jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Aku, keluarga Zhu dari kota Zuxian, Zhu Yi. Zhu Yi, kamu adalah adik laki-laki Zhu Sang, bukankah kamu sudah mati? Kata Li Feng sedikit terkejut. Zhu Yi mencibir, aku belum mati, kamulah yang mati. Biarkan Dong Fangbai mengambil tindakan dan menderita kematian. Li Feng berkata dengan dingin, hanya karena kamu ingin membunuh saudara Dong Fang, aku tidak ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Kami, 72 pembudidaya pedang Gunung Xiandong, yang merupakan orang kuat di alam Yangshen, ada di sini untuk meminta nasihat hari ini. Saudara-saudara, ambil tindakan. Mata Li Feng menjadi dingin, dan dia segera menyerang Zhu dengan pedangnya seperti naga liar yang keluar dari laut. Pergi dengan tekad. Saat Li Feng mengambil tindakan, 72 pembudidaya pedang lainnya di Gunung Xiandong segera mengambil tindakan dan menggunakan ilmu pedang terkuat mereka untuk menyerang Zhu Yi. Menghadapi pria kuat di alam yang kuat, pejuang lain di alam Yin Sein mungkin akan berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi Li Feng dan yang lainnya tidak. Bagaimanapun, mereka datang dari tempat kanibal kerajaan iblis laut luas. Bahkan di bawah pengepungan dan penindasan oleh kampatroli kota kekaisaran kerajaan iblis laut luas, mereka masih berjuang untuk mencapai tujuan mereka. Keluar, ada ilmu pedang yang sangat kuat. Zhu Yi melihat lebih dari 60 orang mengambil tindakan,
dan matanya langsung berubah dingin, karena kamu mencari kematian, maka aku akan membunuhmu dan kemudian membunuh Dong Fang Bai. Zhu Yi memandang dia dengan raut wajahnya. Dalam kemarahan, seluruh kekuatannya melonjak, dan dia bergegas menuju 72 penggarap pedang Gunung Xiandong yang menyerang. Dia meninju dan langsung menghancurkan cahaya pedang di depannya. Potong! Li Feng mengertakkan gigi dan menebas dengan pedangnya. Puff! Zhu Yi tertangkap basah, dan Li Feng meninggalkan bekas pedang di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Meskipun tanda pedang ini tidak membunuh Zhu Yi, namun melukai Zhu Yi. Jika ada orang lain di sini, mereka akan sangat terkejut. Li Feng, seorang pejuang di alam Yin Sein, benar-benar melukai orang kuat di alam dewa yang dengan satu pedang. Kamu benar-benar menyakitiku. Kamu benar-benar mencari kematian. Zhu Yi menunduk dan melihat darah mengalir dari dadanya. Wajahnya tiba-tiba dipenuhi amarah, dan alam yang Sen pecah tanpa meninggalkan ruangan apapun. Sebuah pukulan dicap di kehampaan, dan kekuatan mengerikan mengguncang ruang. Saat pukulannya mendarat, Li Feng terbang mundur, muntah darah. Ambil nyawamu. Dia mengalahkan Li Feng dengan satu pukulan. Zhu Yi tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dia menggunakan keterampilan tubuhnya untuk terbang ke depan dan meninju langsung ke wajah Li Feng. Wajah Li Feng menjadi pucat, pukulan Zhu Yi membuatnya merasakan bayang-bayang kematian, mau tak mau dia merasa ngeri dan matanya membelalak. Melihat pukulan ini akan jatuh dan merenggut nyawa Li Feng. Pada saat ini, cahaya pedang yang terang menyapu dari langit dan mengenai tinju Zhu Yi. Kekuatan mengerikan meledak di atas kepala Li Feng, dan tubuh Zhu Yi segera terbang mundur. Siapa? Pukulan Zhu Yi diblokir, menyebabkan dia berteriak dengan marah. Kamu terus mengatakan kamu di sini untuk membunuhku, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Pada saat ini, sebuah suara tanpa tubuh datang. Zhu Yi mendongak dan melihat selusin sosok datang dengan cepat dari reruntuhan kota Dongsuang. Pemimpinnya adalah seorang pria yang mengenakan jubah murid berwarna-warni, dengan alis berbentuk pedang dan mata berbintang, dan penampilan heroik yang luar biasa. Kelompok orang ini jelas adalah Lin Bai, Ni Xiong dan lainnya yang keluar dari alun-alun bawah tanah. Lin Bai mendarat di tanah, dan 72 pembudidaya pedang dari Gunung Xiandong yang telah mundur di sekelilingnya datang ke Lin Bai satu demi satu. Setelah Li Feng bangun, dia berbisik, Saudara Dong Fang, hati-hati, orang ini adalah penguasa alam Yangshen, dengan kekuatan luar biasa. Lin Bai mengangguk dan berkata, saya mengerti, Anda harus merawat luka Anda dengan baik. Segera, Lin Bai melangkah maju dan berjalan beberapa langkah ke Zhu Yi. Zhu Yi memandang Lin Bai dengan mata dingin dan berkata dengan dingin, apakah kamu Dong Fang Bai? Lin Bai terkekeh dan berkata, daftarlah jika kamu datang. Saya, Zhu Yi. Zhu Yi berkata dengan dingin. Lin Bai memelototi Zhu Yi dengan marah dan berkata, aku tidak bertanya padamu. Saat Lin Bai berbicara, dia melihat keempat pria berjubah hitam. Zhu Yi secara alami adalah seorang pejuang manusia, Lin Bai dapat merasakannya secara instan, dan keempat orang berpakaian hitam dan berjubah hitam itu jelas sengaja menyembunyikan keberadaan mereka. Lin Bai tahu setelah mempertimbangkan dengan cermat bahwa mereka seharusnya menjadi orang kuat dari lembah 10.000 setan. Lin Bai tidak tertarik pada Zhu Yi, yang dia pedulikan adalah Demon Sein Destroying Yue tidak datang lagi. Ketika Zhu Yi mendengar bahwa dia adalah penguasa alam Yangshen tetapi diabaikan oleh Lin Bai, dia langsung marah, mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak akan mencabik-cabikmu hidup-hidup sampai aku mencabik-cabikmu. Nama keluargaku adalah Zhu. Bab 1524 Orang Suci Iblis di Lembah 10.000 Iblis. Keempat pria berjubah hitam itu berdiri bersama, memancarkan aura suram, mereka diam, bahkan tampak tidak bernapas, seolah-olah mereka adalah orang mati. Lin Bai memandang mereka berempat dan berkata dengan dingin, karena kamu tidak mau memberitahuku, izinkan aku bertanya, di mana Demon Sein Cuyue? Haha, jadi kamu ingin menemukan Pak Tua Cuyue? Mendengar kata-kata ini, siapa di antara empat pria berjubah hitam yang tersenyum dingin dan berbicara? Lin Bai tertegun dan bertanya, dari apa yang kamu katakan, tidak satupun dari kalian berempat adalah Demon Sein of Yue Destroyer. Siapa di antara empat orang yang berkata, Huang Xian, Ye Lang, Bai He, sepertinya ini anak laki-laki sudah menebak asal-usul kita, jadi kita tidak perlu berpura-pura lagi. Saat dia berbicara, salah satu dari empat orang melepas jubahnya, memperlihatkan wajah pria pucat, menatap Lin Bai tersenyum sedikit, namaku Naga Kalajengking. Saat Kalajengking Naga melepas jubahnya, tiga orang lainnya juga melepas jubah mereka satu persatu, memperlihatkan tiga sosok. Yang pertama di sebelah kiri adalah seorang lelaki tua kurus, tinggi, kurus, berwajah kuning dan rambut kuning tebal di sekujur tubuhnya, namun sangat tipis. Orang ini adalah Huang Xian, salah satu dari 36 orang suci iblis di lembah 10.000 iblis. Orang kedua di sebelah kiri adalah seorang pemuda berwajah muram dan bermata merah darah, memancarkan aura kekerasan,
terutama tangannya yang sekuat pedang peri, memancarkan fluktuasi kekuatan yang menakutkan. Dia adalah Yelang, salah satu dari 36 orang suci iblis di lembah 10.000 iblis. Adapun sastrawan dan cendekiawan yang tersisa, berpakaian putih, memiliki wajah tersenyum, dan sikap anggun, dia adalah Bai He, dan dia juga salah satu dari 36 orang suci iblis di lembah 10.000 iblis. Faktanya, 36 orang suci iblis di lembah 10.000 iblis pada dasarnya adalah penguasa alam Yangshen. Demon Saint Jiwe adalah orang dengan budidaya terburuk di antara 36 Demon Saint, tetapi karena latar belakangnya yang hebat di 10.000 Demon Valley, dia dapat memasuki kursi dari 36 Demon Saint. Sepertinya keempat orang ini adalah 4 orang suci iblis dari lembah 10.000 iblis. Lin Bai berkata sambil tersenyum penuh minat. Ketika Ni Siongjingsu dan yang lainnya melihat wajah keempat orang ini, mereka segera tahu bahwa keempat orang ini jelas bukan dari ras manusia. Pada saat yang sama, mereka berkata dengan sengit, saya tidak menyangka bahwa keluarga Zhu benar-benar berkolusi dengan lembah 10.000 setan. Made, berkolusi dengan suku iblis itu salah. Jika kamu melakukan kejahatan, keluarga Zhu tidak akan pernah bisa ditebus. Itu terlalu keji. 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong meraung satu sesudah yang lain. Dragon Scorpion mencibir dan berkata, saya telah dipercaya oleh seseorang untuk datang ke sini untuk mengambil nyawamu hari ini. Lin Bai terkekeh dan berkata, sepertinya saya memiliki banyak wajah. Saya sebenarnya meminta Zhu Sang untuk mengundang 4 setan. Demon Saint of the Valley ada di sini untuk membunuhku. Demon Saint White Crane terkekeh dan berkata, Dongfang Bai Sao Jianzun bercanda. Anda adalah Sao Jianzun dari Sekte Pedang Tongtian, pemimpin masa depan Sekte Pedang Tongtian, dan juga salah satu dari jutaan pembudidaya pedang dari Sekte Pedang Tongtian. Pertama, kamu bukan orang biasa, kamu adalah naga sungguhan di rawa ini. Dan kami berempat orang suci iblis yang berkumpul memang telah memberimu cukup banyak wajah. Putih Keren Demon Saint berkata sambil tersenyum lembut. Bagaimana aku bisa mengucapkan terima kasih karena telah memberiku wajah? Lin Bai berkata sambil tersenyum. Keempat orang suci iblis itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Zuyi tidak dapat menahannya lagi dan berkata dengan dingin, ada begitu banyak omong kosong, kami di sini untuk membunuh Dongfang Bai. Dongfang Bai, jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada kami, pergilah ke neraka untuk berterima kasih kepada kami. Raja Sial, terima kasih kepada Raja Neraka karena telah memberimu kelahiran yang baik di kehidupanmu selanjutnya. Saat Zuyi berbicara, kekuatan alam Yangshen segera memenuhi udara dan membunuh Dongfang Bai. Pada saat yang sama, 4 orang suci iblis dari 10.000 lembah iblis juga mengambil tindakan dan berkata dengan suara dingin, Tuan Dongfang Bai Saojian, maafkan kami karena bersikap kasar. Bahkan jika Anda berbicara tentang bunga teratai hari ini, Anda akan mati di Dongsuang kota. Para master di alam Yangshen semuanya menyerang Lin Bai dengan momentum yang luar biasa. Kekuatan yang dikumpulkan oleh mereka berlima hampir siap untuk menggulingkan langit. Kakak senior Oriental, hati-hati. Kata Ni Xiong, Zuo Lian, dan yang lainnya dengan ngeri. Lin Bai melihat 5 master di alam Yangshen bergegas mendekat, dan senyuman di wajahnya perlahan memudar, dengan ekspresi dingin di wajahnya, bagus sekali, tepat pada waktunya untuk menguji latihanku selama lebih dari sebulan. Tersedak, teriakan pedang yang tajam menyebar. Pedang iblis itu terbang keluar dari tas penyimpanan dan jatuh ke tangan Lin Bai. Dengan pedang iblis di tangan, niat pedang yang mengguncang dunia segera memenuhi udara dan mengguncang dunia ke segala arah. Tiba-tiba, sosok Lin Bai seperti kilat, dan pedangnya terhunus. Cahaya pedang yang tajam langsung menuju ke tenggorokan Zuyi. Pedang ini sangat ganas dan agresif, dan kekuatan pedang yang menakutkan cukup untuk dengan mudah membunuh prajurit manapun di alam Dzogchen dari orang suci Yin. Huff, seorang prajurit di alam suci Yin tingkat 9 masih ingin bertarung dengan kami. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Zuyi mendengus dingin, meraihnya dengan 5 jari, mengepalkan tinjunya dan meninju dengan keras. Gemuruh. Suara keras yang mengguncang bumi terdengar. Di antara benturan pukulan dan pedang, tubuh Lin Bai langsung terlempar dan mendarat 1000 meter jauhnya. Jejak darah meluap dari sudut mulutnya. Haha, master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian memiliki kemampuan yang sangat kecil. Zuyi meninju Lin Bai dengan sedikit ejekan di wajahnya. Menghancurkan Lin Bai lebih mudah daripada menjatuhkan Li Feng, yang pernah bertarung dengannya sebelumnya. Zuyi tidak dapat berhenti berpikir saat ini, kekuatan Dongfang Bai bahkan lebih lemah dari Li Fengdu, bagaimana dia bisa mendapatkan posisi master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Melihat Lin Bai ditinju oleh Zuyi, 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong mengubah ekspresi mereka dan buru-buru menghunus pedang mereka, tampak siap menyerang. Setelah Lin Bai dikalahkan dan kalah dari 5 orang kuat di alam Yangshen,
maka 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong akan bergegas mencari Zhu Yi dan 4 orang suci iblis dari lembah 10.000 iblis saat Lin Bai berada. Dikalahkan. Bekerja keras. 1000 meter jauhnya, seringai muncul di sudut mulut Lin Bai, dia memegang pedangnya dan berdiri, saya lupa bahwa lawan saya adalah orang kuat di alam Yang Shen, bukan prajurit alam Yin Seng biasa. Gunakan yang biasa. Aku tidak bisa membunuhmu dengan ilmu pedangku. Sepertinya aku perlu menggunakan beberapa keterampilan nyata. Kata Lin Bai sambil terkekeh, menepuk-nepuk debu, dan mengangkat pedang iblis ke depan, pedang yang tajam dan tak tertandingi. Niat terpancar keluar. Pada saat ini, wajah Lin Bai dipenuhi dengan ketidakpedulian, dan kekuatan pedangnya mengguncang langit, membuat Lin Bai merasa seperti dia telah berubah menjadi dewa pedang yang berdiri tegak di langit dan di bumi saat ini. Di tengah niat pedang Lin Bai yang menakutkan, ekspresi 4 orang suci iblis di lembah 10.000 iblis semuanya berubah karena terkejut. Mereka semua merasakan fluktuasi kekuatan yang mengerikan di tubuh Lin Bai, yang tidak lebih buruk dari alam Yang Shen. Berpura-pura menjadi hantu. Mati. Meskipun Zhu Yi juga merasa kekuatan pedang Lin Bai semakin kuat, dia menutup telinga terhadapnya. Setelah mencibir, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan langsung pergi ke pintu Lin Bai untuk menyerang. Sebuah pukulan meledak, tinju yang menghancurkan pegunungan dan mengenai Lin Bai di depannya. Aoki Divine Thunder. Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik ketika dia melihat pukulan Zhu Yi, ekspresinya dingin. Bab 1503 bunuh orang suci iblis serigala malam. Ular guntur kecil berenang di sekitar Lin Bai mengangkat pedangnya, guntur memenuhi pedangnya, dan kekuatan penghancur segera menyebar. Pada saat ini, pukulan Zhu Yi menghantam di depan Lin Bai, dan kekuatan mengerikan itu meledak, menghancurkan segalanya seperti arus deras. Gemuruh. Cahaya guntur melintas di mata Lin Bai, dan pedang iblis itu menusuk ke depan dengan keras. Pedang itu memenuhi seluruh tubuh dengan kekuatan guntur dan menyerang dan membunuh. Ketika bertabrakan dengan pukulan Zhu Yi, ada raksasa yang menghancurkan bumi. Suara itu menyebar. Zhu Yi terlempar mundur 1000 meter oleh pedang Lin Bai. Kekuatan macam apa ini? Apakah ini sangat kuat? Zhu Yi mundur 1000 meter dengan ekspresi serius di wajahnya. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat tinjunya, dia melihat semuanya terbakar hitam dan hancur. Dipukuli sampai babak belur oleh kekuatan guntur tadi. Dalam 5 elemen klasik, karena Lin Bai mengolah pil 5 elemen ilahi, guntur ilahi Aoki yang sekarang ia kembangkan adalah guntur ilahi Aoki asli, yang memiliki kekuatan paling agung. Huff! Lin Bai memukul mundur Zhu Yi dengan pedang, dan langsung mencibir di sudut mulutnya. Dengan kilatan petir, dia berubah menjadi sambaran petir dan langsung menuju ke arah Zhu Yi. Ribuan petir menari liar di dalamnya. Di udara, mengembun menjadi senjata besar. Pedang, tebas. Tidak bagus. Zhu Yi tampak kaget dan buru-buru menghindar untuk menghindari kekuatan pedang Lin Bai. Tapi saat Zhu Yi hendak menghindarinya, Lin Bai terbang di depannya dengan pedang dan dengan dingin mendengus, bunuh dalam 100 langkah. Pedang itu menembus, dan kekuatan guntur merobek langit. Puff! Pedang menembus langsung melalui sisi kiri perut Zhu Yi, meninggalkan lubang berdarah seukuran kepalan tangan, dan darah terus mengalir. Jika Zhu Yi tidak melakukan pertahanan tepat waktu, pedang Lin Bai pasti akan menembus tenggorokan Zhu Yi dan membunuhnya dengan satu serangan. Zhu Yi melangkah mundur dengan ekspresi panik di wajahnya. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Bai, matanya penuh ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang kuat di alam Yang Shen akan dibunuh oleh seorang pria. Para prajurit di alam Yin Shen tingkat ke-9 bertarung dengan sangat canggung. 4 orang suci iblis, apakah kamu masih ingin berdiri dan menonton? Jika Dong Fang Bai dilepaskan hari ini, keluarga Zhu saya tidak hanya akan menderita bencana, tetapi bahkan Anda, lembah 10.000 setan, tidak akan lolos dari bencana. Zhu Yi melihat ke samping dan memperhatikan. Keempat orang suci iblis itu tiba-tiba berbicara dengan dingin. Tuan kedua Zhu, saya tidak menyangka bahwa Anda, seorang penguasa alam Yang Shen, bahkan tidak dapat membunuh seorang prajurit di alam suci Yin tingkat ke-9, kata orang suci iblis bangau putih sambil terkekeh. Ketika Zhu Yi mendengar ini, wajahnya menjadi pucat dan dia terdiam. Huangxian Demon Saint terkekeh dan berkata, kalau begitu, mari kita ambil tindakan dan bunuh orang ini, lalu kita bisa pergi dari sini. Ya, Yelang yang pendiam merespons sedikit dan berjalan maju beberapa langkah. Melangkah maju, darahnya mata merahnya dipenuhi dengan sedikit niat membunuh yang dingin, dan tiba-tiba sosoknya berubah menjadi cahaya hitam dan melesat ke arah Lin Bai. Cahaya hitam Yelang melintas di depan Lin Bai, mengulurkan sepasang telapak tangan yang tajam, dan mengenai bagian atas kepala Lin Bai. Kekuatan cakar ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Lin Bai menggunakan pedang iblis untuk memblokirnya. Cakar ini mengenai pedang iblis, dan terjadi fluktuasi kekuatan spiritual yang hebat, yang membuat Lin Bai mundur lebih dari 300 meter.
Setelah pertukaran pukulan ini, Lin Bai merasa bahwa Ye Lang bahkan lebih kuat dari Su Yi. Saat Ye Lang bergerak, Bai He tertawa kecil, jubah putihnya bergoyang tertiup angin, kipas lipat giok putihnya menunjuk ke arah Lin Bai dan menikamnya, dan cahaya pedang tajam menghantam bagian belakang leher Lin Bai. Kemudian Dragon Scorpion dan Huang Xian mengambil tindakan, dan keempat orang suci iblis bergabung dan menyerang Lin Bai dengan gerakan mematikan. Haha, Dongfang Bai, bahkan jika kamu memiliki kekuatan untuk menentang surga hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar dari sini hidup-hidup. Ketika Zu Yi melihat empat orang suci iblis mengambil tindakan, dia segera tertawa liar dan menggunakan tinjunya untuk serang tubuh Lin Bai. Menghadapi pengepungan 5 penguasa alam Yang Shen, wajah Lin Bai serius dan dia merasa sangat lelah. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Menderita kematian. Zu Yi tersenyum bangga dan meninju wajah Lin Bai. Wajah Lin Bai serius, dan ada sedikit kebencian di matanya. Dia berkata dengan dingin, apa kemampuanku? Ada banyak. Ilmu pedang Tian-Tian. Lin Bai meraung di tenggorokannya, dan lampu merah muncul di tubuh Lin Bai. Pada saat ini, kekuatan Lin Bai meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, fluktuasi kekuatan di tubuh Lin Bai tidak lagi sekuat 5 ahli alam Yang Shen ini. Apalagi ada juga pelindung tubuh Aoki Divine Thunder yang membuat Lin Bai seperti ikan di air. Teknik pedang Tongtian Jilid Pertama. Saya tidak menyangka kakak senior Dongfang sudah menguasainya. Bagus sekali. Dengan kekuatan kakak senior Dongfang ditambah teknik pedang Tongtian, kelima orang ini bukanlah tandingan kakak senior Dongfang. Xian Dongshan 7 ketika 12 penggarap pedang melihat Lin Bai menampilkan teknik pedang langit, dia tiba-tiba terlihat gembira dan berkata. Ilmu pedang Tongtian. Keterampilan rahasia penekan sekte dari sekte pedang Tongtian. Huang Xian Dimensei tampak terkejut dan berseru berulang kali. Sialan. Kami juga lupa bahwa dia adalah master pedang muda dari sekte pedang Tongtian, jadi tentu saja dia juga tahu teknik pedang Tongtian. Orang suci iblis kalajengking naga mengutuk. Jadi bagaimana jika dia mempelajari teknik pedang Tongtian? Teknik pedang Tongtian dapat menggandakan kekuatannya, tetapi dia tetap saja seekor semut di alam suci yin tingkat 9, kata Ye Lang sambil mendengus dingin. Bunuh dia, kata Ye Lang sambil mendengus dingin. Serigalalah yang pertama menyerang Lin Bai. Tertutup kabut hitam, cakarnya yang tajam menyerang tubuh Lin Bai. Kekuatan cakar ini sebenarnya bisa membuka dunia. Jika mengenai Lin Bai, meskipun Lin Bai tidak mati, dia mungkin terluka parah. Lin Bai menatap Ye Lang dengan penuh perhatian, cakar pria itu menyambar seperti kilat dan mendarat di tubuh Lin Bai dalam sekejap. Saat cakar ini mengenai tubuh Lin Bai, guntur cian di tubuh Lin Bai bergetar dengan keras. Kekuatan mengerikan langsung menjatuhkan Ye Lang, dan tangannya terbakar hitam. Bagaimana ini mungkin? Guntur macam apa ini? Ini sangat kuat. Ye Lang mengangkat tangannya dan melihat kekacauan berdarah di sana. Dia tidak bisa tidak melihat kekuatan guntur yang mengalir di tubuh Lin Bai dengan mata dingin. Guntur ilahi Aoki tidak hanya dapat menyerang, tetapi juga melindungi tubuh. Guntur ilahi ini memiliki banyak kegunaan yang luar biasa. Sepertinya setelah kembali, saya harus berlatih keras. Lin Bai mencibir, guntur di tubuhnya melonjak, dan sudut mulutnya sebuah cibiran muncul. Aoki Divine Thunder, baik menyerang maupun bertahan. Guntur ilahi dapat terkondensasi pada bilahnya, memberikan ilmu pedang Lin Bai kekuatan yang tak terhentikan, atau dapat berenang di tubuh, memiliki efek melindungi tubuh. Karena kamu gagal membunuhku dengan satu pukulan, kamu harus mengambil pedangku. Lin Bai menatap Ye Lang, dan segera mengambil langkah menjauh. Cahaya pedang menyala di udara, dan menusuk Ye Lang dengan tajam. Di tubuh. Pedang ini berisi kekuatan tahap akhir konsep Aurora Lin Bai dan kekuatan ilmu pedang Tongtian. Kilatan pedang melintas, mata Ye Lang melebar, dan dia berseru, tidak bagus, tepat ketika dia hendak membela diri, dia merasakan sebilah pedang dingin menusuk tenggorokannya. Puff! Darah berceceran di mana-mana. Ye Lang menundukkan kepalanya karena terkejut dan melihat pedang Lin Bai telah menembus tenggorokannya, dan kekuatan guntur yang kuat menyerbu gunturnya, menghancurkan semua meridian dan tulang di tubuhnya. Bab 1504, bunuh 3 orang suci iblis berturut-turut. Lin Bai mencabut pedang iblis dari tenggorokan Ye Lang, dan Ye Lang jatuh ke tanah dengan tatapan mati. Ketika dia menghunus pedangnya, Lin Bai diam-diam menggunakan kekuatan melahap jiwa pedang untuk memurnikan semua darah iblis di tubuh Ye Lang. Tubuh Ye Lang Dimensei, Ye Lang Monster. Melihat Ye Lang mati di bawah pedang Lin Bai, White Crane Dimensei, Huang Xian Dimensei, dan Dragon Scorpion Dimensei semuanya berseru kaget dan menatapnya lagi. Mata Lin Bai dipenuhi dengan kesungguhan. Dia benar-benar membunuh Night Wolf Dimensei. Ada yang salah, guntur cian di tubuhnya sangat aneh. Kekuatan teknik pedang Tongtian telah membuatnya memenuhi syarat untuk bertarung bersama kita. Semuanya, jangan berhati-hatilah. Jika tidak,
Night Wolf akan menjadi peringatan bagi kita. Huangxian Demon Sein, Dragon Scorpion Demon Sein, dan White Crane Demon Sein berkata dengan penuh semangat. Ayo kita serang bersama, kita harus membunuhnya. Zhu Yi meraung berulang kali. Segera, ketiga orang suci iblis dan Zhu Yi mengambil tindakan bersama, dan kekuatan yang menakutkan membalikkan langit dan menekan ke arah Lin Bai. Lin Bai mendongak dan melihat 4 orang menyerang lagi. Ada juga jejak kesungguhan di wajahnya, dan niat pedang memenuhi udara dari tubuhnya. Konsepsi artistik Aurora. Hujan lebat konsepsi artistik. Membunuh konsepsi. Bunuh dalam 10 langkah. Bunuh dalam 100 langkah. Lin Bai berbisik, dan 3 konsepsi artistik menyebar dengan seluruh kekuatan mereka pada saat ini momen. Dengan kilatan tubuhnya, Lin Bai berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas ke dalam lingkaran yang dikelilingi oleh 4 orang. Lampu pedang bertabrakan dengan serangan kuat dari 4 orang. Lin Bai, yang menggunakan teknik pedang langit dan Aoki Guntur Surgawi, tak terbendung seperti dewa perang. Saudara senior Dongfang sangat kuat. Saudara senior Dongfang benar-benar dapat mengalahkan 4 orang kuat di alam Yang Shen di alam suci Yin tingkat ke-9 dengan 1 orang. Jika kabar menyebar, saya khawatir banyak orang di Lingnan Daratan tidak akan mempercayainya. Saya tidak percaya jika kakak senior Dongfang mencapai alam Yang Shen, apakah dia masih memiliki saingan di tanah Lingnan. 72 pembudidaya pedang Gunung Xiandong berkata dengan terkejut. Hehe, semakin kuat kakak senior Timur, semakin bermanfaat bagi kita, bukan? Itu benar. Ketika kakak senior Timur mencapai tingkat Yang Shen, hari ketika lembah 10.000 iblis akan dihancurkan akan datang. Nixiong dan Zhuo Lian berkata satu sama lain. Melihat itu, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Dan di lapangan, 3 orang suci iblis dan Zhu Yi bekerja sama untuk mengepung dan bertukar ribuan gerakan dengan Lin Bai, tetapi mereka gagal melukai Lin Bai sama sekali. Ini sangat keji. Apa sebenarnya guntur Qian di tubuhnya? Ia memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Setiap kali aku memukulnya, tidak hanya tidak menyakitinya, tapi aku benar-benar terluka oleh gunturnya. Zhu Yi menyempit matanya dan berkata dengan dingin. Roar! Tepat ketika Zhu Yi dikejutkan oleh guntur Lin Bai, raungan binatang buas menyebar di lapangan. Zhu Yi menoleh ke belakang dan melihat Santo Iblis Naga dan Kalajengking dipaksa mundur oleh keterampilan pedang Lin Bai dan diubah secara langsung. Seekor Kalajengking dengan taring dan cakar muncul di reruntuhan kota Dongsuang. Orang suci iblis Kalajengking Naga menampakkan wujud aslinya, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Baik penjepit maupun duri ekor menyerang Lin Bai dengan ganas. Potong. Lin Bai tidak merasa malu sama sekali ketika menghadapi serangan naga dan skorpion Demon Sein. Sebaliknya, dia mengangkat pedang iblisnya dan menembakkan 2 lampu pedang, langsung memotong penjepit dan duri ekor naga dan skorpion Demon Sein. Pada saat yang sama, cahaya pedang dipenuhi dengan kekuatan guntur dan menembus langsung ke kepala naga dan skorpion Demon Sein. Ah, jeritan melengking keluar dari mulut naga dan skorpion Demon Sein, dan kemudian tubuh iblis besarnya bergerak dengan keras, jatuh ke tanah, dan mati. Kalajengking Naga. Bai He dan Huang Xian memasang ekspresi dingin di wajah mereka ketika mereka melihat orang suci iblis Kalajengking Naga dibunuh. Ketika 4 orang suci iblis tiba di sini, mereka seharusnya dapat dengan mudah membunuh Dongfang Bai, tetapi tanpa diduga, Dongfang Bai benar-benar membunuh 2 orang kuat di alam dewa yang di bawah pengepungan 5 penguasa alam dewa yang. Huang Xian Demon Sein. Hati-hati. Zhu Yi melihat sedikit keterkejutan di wajahnya saat dia melihat Kalajengking Naga terbunuh. Tapi melihatnya sekarang, Lin Bai langsung menuju Kalajengking Naga dengan 1 pedang saat dia membunuh Kalajengking Naga. Huang Xian pergi. Apa? Huang Xian Demon Sein mendengar pengingat Zhu Yi dan segera menatapnya dengan kaget. Pada saat ini, cahaya pedang yang terang dengan cepat bertambah besar di matanya. Sebelum Huang Xian dapat melakukan pertahanan apapun, pedang ini langsung memenggal kepala Huang Xian. Orang kuat ketiga di alam Yang Shen mati di tangan Lin Bai. Orang suci iblis Bangau Putih yang merupakan satu-satunya yang selamat dengan cepat bersatu kembali dengan Zhu Yi. Bai He berkata dengan dingin, Tuan kedua Zhu, orang ini terlalu kuat, kita bukan lagi lawan kita. Kekuatan aneh guntur di tubuhnya memiliki pertahanan yang luar biasa. Serangan apapun di alam yang sama tidak bisa cedera pada miliknya tubuh. Dan setelah dia menggunakan teknik pedang Tongtian, kekuatannya telah sepenuhnya mencapai puncak alam Yang Shen tingkat pertama, dan bahkan 1 poin lebih kuat dari kita. Jika kita terus terlibat, saya khawatir kita akan melakukannya berakhir dengan Huang Xian, Kalajengking Naga, dan lainnya sama. Setelah Lin Bai berlatih guntur ilahi Aoki, kekuatannya telah mencapai alam suci Yin tingkat pertama. Sekarang dia menggunakan ilmu pedang Tongtian, kekuatannya menjadi 2 kali lipat, dan mudah untuk membunuh alam Yang Shen tingkat pertama. Bahkan jika dia menghadapi orang kuat di alam Yang Shen tingkat kedua, jika Lin Bai putus asa, dia bisa bunuh dia.
Tapi Anda harus membayar harga yang mahal. Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa kembali ke kota Zuxian dulu dan membiarkan kakak laki-laki tertua dan tentara pemisah langit berurusan dengan Dong Fangbai. Zhu Yi juga berpikir bahwa orang suci iblis bangau putih benar. Mereka dikepung dan dibunuh oleh 5 orang kuat di alam Yangshen tadi. Lin Bai mampu membunuh 3 orang. Tapi sekarang hanya tersisa White Crane Demon Sein dan Zhu Yi. Jika mereka ingin membunuh Lin Bai sekarang, itu hanyalah mimpi. Ayo pergi. Zhu Yi mendengus dingin, dan segera menggunakan keterampilan tubuhnya untuk bersiap melarikan diri. Ketika Lin Bai melihat petapa iblis bangau putih dan Zhu Yi mencoba menyelinap pergi, dia langsung mencibir, karena kamu sudah datang ke sini, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Lin Bai mengambil satu langkah ke depan dan terus mengejar ketinggalan. Iblis bangau putih dengan keterampilan gerakannya sepanjang 1000 meter. Astaga, kekuatan guntur ilahi Aoki terkonsentrasi pada bilah pedang, dan pedang itu ditusukkan dengan keras. Saat cahaya pedang mengenai punggung Santo Iblis Bangau Putih, itu meledak. Puff! Seteguk darah muncrat dari mulut White Crane Demon Sein, dan pada saat yang sama, jeritan melengking keluar dari mulutnya. Dong Fangbai, jangan terlalu sering menindas orang lain. Bai He mengertakkan gigi dan meraung, bahkan jika kami bukan lawanmu hari ini, aku, lembah 10.000 iblis, tidak mudah untuk diganggu. Kata Lin Bai dengan dingin, apa yang kamu inginkan dari lembah 10.000 iblis? Jika kamu ingin membalas dendam, datanglah padaku, Dong Fangbai. Berapa banyak orang kuat yang datang kepadamu dari lembah 10.000 iblis? Aku, Dong Fangbai, telah mengambil semuanya dengan satu pedang. Lin Bai mendengus dingin, dan terbang dengan pedang, membunuh pedang White Crane Demon Sein. Kepalanya dipenggal. Huff, setelah aku menemukan tempat persembunyian lembah 10.000 iblis, sulit untuk mengatakan apakah masih ada lembah 10.000 iblis di tanah Lingnan ini, kata Lin Bai dengan ekspresi acuh tak acuh. Wajah Zhu Yi penuh dengan kepanikan, ketika dia melihat orang suci iblis bangau putih juga mati di bawah pedang Lin Bai, dia bergegas pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari kota Dongsuang. Bab 1505 adalah, hadiah besar, lainnya. Setelah Lin Bai membunuh White Crane Demon Sein, dia mengangkat matanya dan menatap Zhu Yi yang sedang terbang menjauh. Saat ini, Zhu Yi tidak berniat melawan Lin Bai, dia hanya ingin menyelamatkan nyawanya, meninggalkan kota Dongsuang, dan kembali ke kota Zuxian untuk mendiskusikan tindakan pencegahan dengan Zhu Sang. Tapi bagaimana Lin Bai bisa membiarkan Zhu Yi pergi begitu saja? Diam! Lin Bai melonjak ke langit seperti kilat, menyusul Zhu Yi di tepi reruntuhan kota Dongsuang. Dong Fangbai, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Melihat dia tidak bisa melarikan diri lagi, Zhu Yi berteriak kepada Lin Bai dengan panik. Mau pergi? Kamu adalah hadiah besar yang ingin kuberikan kepada keluarga Zhu. Lin Bai tersenyum dingin dan mengarahkan pedangnya ke arah Zhu Yi. Zhu Yi berulang kali memohon belas kasihan, tetapi dia menemukan bahwa Lin Bai mengabaikannya dan bergegas ke arahnya dengan pedang. Zhu Yi segera terlihat garang dan meraung, aku akan bertarung denganmu. Seorang pria kuat di alam Yangshen harus berjuang untuknya. Hidup ini adalah hal yang sangat menakutkan. Zhu Yi dengan putus asa mengerahkan seluruh kekuatannya, mengeluarkan semua ramuan ajaib dan kekuatan spiritual di tubuhnya, dan kekuatan yang menghancurkan dunia menekan Lin Bai. Keinginan untuk bertahan hidup membuat Zhu Yi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Fiuh. Tetapi dalam kekuatan yang kuat ini, pedang Lin Bai bergabung menjadi 3 konsepsi artistik aurora, pembunuhan, dan hujan lebat, menghancurkan semua serangan Zhu Yi dengan kekuatan, dan menusuk hati Zhu Yi dengan satu pedang. Mata Zhu Yi berangsur-angsur kehilangan warna, dan sosoknya langsung jatuh ke tanah. Setelah membunuh Zhu Yi, Lin Bai diam-diam menyingkirkan pedang iblis itu dan melihat kereruntuhan kota Dongsuang 5 Yangshen kuat yang datang untuk membunuh Lin Bai semuanya dibunuh oleh Lin Bai sendirian saat ini. Saudara senior Oriental, saudara senior Timur. 72 pendekar pedang di Gunung Xiandong datang ke Lin Bai dengan penuh semangat, saudara senior Timur, kamu sangat hebat. Kamu benar-benar membunuh 5 orang kuat di alam dewa yang sendirian. Saya berharap saya memiliki kakak senior Dongfang yang sekuat saya. Saudara senior Dongfang benar-benar kuat. Satu demi satu, para penggarap pedang berkata dengan penuh semangat. Lin Bai terkekeh pelan, Zuolian, kumpulkan mayat kelima orang ini. Kita akan pergi ke kota Zuxian. Menghitung hari, pesta ulang tahun Zhu Sang akan segera datang. Karena Tuan sudah menyiapkan jamuan makan, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, para tamu tidak bisa pergi dengan tangan kosong. 5 orang ini dapat dianggap sebagai hadiah besar lainnya dari saya untuk Zhu Sang. Kata Lin Bai ringan. Ya, saudara Dongfang, saya akan bersiap-siap. Zuolian buru-buru menyingkirkan tubuh 4 orang suci iblis dan tubuh Zhu Yi di lembah 10.000 iblis, dan menemukan beberapa peti mati lagi dan mengemasnya. Lin Bai memandang Ni Xiong dan bertanya,
Nisiong, apakah semuanya sudah selesai? Nisiong tersenyum misterius, mengeluarkan manik transparan dari telapak tangannya, dan terkekeh, Saudara Dongfang, saya telah menggunakan manik bayangan untuk mentransfer adegan itu semuanya direkam. Saudara laki-laki Zusang berdiri bersama dengan orang suci iblis dari lembah 10.000 setan. Kali ini, menurutku keluarga Zhu tidak punya ruang untuk alasan. Lin Bai melihat manik foto di tangan Xiong. Tersenyum sedikit. Ketika Lin Bai merasa bahwa seorang master dengan alam Yang Shen datang ke kota Dongsuang, Lin Bai menebak bahwa itu mungkin master dari keluarga Zhu, dan meminta Ni Xiong untuk merekam adegan tersebut secara diam-diam. Lin Bai berkata, Anda membakar 4 salinan manik foto ini. Ketika kami tiba di kota Zuxian, carilah seorang prajurit untuk mengirim satu ke Sekte Pedang Tongtian dan berikan kepada Senior Guijing. Senior Guijing mendapatkan manik foto ini. Saya pasti akan melaporkannya kepada Master Pedang. Untuk salinan lainnya, kirim seseorang ke ibu kota Kekaisaran Dinasti Litian dan temukan cara untuk mengirimkannya ke Kaisar Dinasti Litian. Untuk salinan ketiga, kirimkan ke markas besar Menara Tianbao Dinasti Litian dan minta mereka mengumumkan beritanya. Kami akan menyimpan bagian keempat untuk diri kami sendiri. Lin Bai perlahan mengaturnya. Ni Xiong tersenyum, saya mengerti, Saudara Dongfang, saya akan segera melakukannya. Lin Bai mengangguk sedikit, mereka adalah orang pertama yang meniup tanduk perang. Karena ini sudah dimulai, tidak ada dari kita yang boleh berhenti. Zhu pulang. 10.000 lembah iblis. Hancurkan orang suci iblis gunung. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Lin Bai berkata dengan dingin, ayo pergi ke kota Zuxian. Dalam 4 hari, pesta ulang tahun Zhu Sang akan dimulai. Kata Lin Bai dengan dingin. Adapun tambang besi Wugusen di bawah kota Dongsuang, telah dilubangi oleh Lin Bai. Meninggalkan kota Dongsuang menuju kota Zuxian, Lin Bai dan yang lainnya berlari dengan kecepatan penuh. Saat senja di hari ketiga, mereka akhirnya sampai di kota Zuxian. Besok adalah hari ulang tahun kepala keluarga Zhu. Lin Bai dan yang lainnya berjalan ke kota Zuxian dan menemukan tempat untuk beristirahat malam itu. Saat fajar keesokan harinya, seluruh kota Zuxian sibuk dengan aktivitas. Para prajurit di jalanan semuanya berjalan ke arah yang sama, dan arah itu adalah arah keluarga Zhu. Keluarga Zhu adalah satu-satunya keluarga besar di kota Zuxian, dan dianggap sebagai kaisar lokal. Fakta bahwa kota Zuxian dinamai menurut nama keluarga Zhu sudah cukup untuk menunjukkan status keluarga Zhu di kota Zuxian. Hari ini adalah hari ulang tahun kepala keluarga Zhu, dan semua keluarga di kota Zuxian, besar atau kecil, pasti akan pergi ke keluarga Zhu untuk memberi selamat kepadanya. Selain itu, di seluruh dinasti Litian, keluarga terkenal juga akan mengirimkan ahli untuk merayakan ulang tahun mereka, termasuk pengusaha kaya dari keluarga kaya, dan pejabat dinasti yang berkuasa dengan tangan dan mata yang hebat. Zhu Senior, semoga Anda diberkati dengan kesehatan yang baik dan umur panjang. Zhu Senior, selamat ulang tahun. Melihat Zhu Senior begitu mulia hari ini, dia akan menerobos alam Yang Shen. Sungguh memuaskan dan memberi selamat. Seseorang masuk. Para tamu keluarga Zhu mengepalkan tangan mereka dan tersenyum pada Zhu Sang. Hahaha, kalian sangat terkesan, silakan masuk dengan cepat, pesta ulang tahun akan segera dimulai. Zhu Sang berdiri di depan aula keluarga Zhu, mengenakan jubah bermotif merah dan emas yang meriah, yang cukup khusyuk. Para tamu duduk satu persatu, tetapi Zhu Sang berdiri di depan aula utama, wajah lamanya serius, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit, dan diam-diam berkata di dalam hatinya, kalau begitu, Dongfang Bai seharusnya sudah mati. Kan, kenapa saudara kedua dan 10.000 lembah iblis bersama? Keempat orang suci iblis belum kembali. Apakah ada yang salah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saudara kedua dan 4 orang suci iblis dari lembah 10.000 iblis semuanya berada di alam dewa yang tingkat pertama, belum lagi hanya seorang Timur Bai, bahkan jika mereka adalah sekte luar dari Sekte Pedang Tongtian, sulit bagi mereka untuk berjuang untuk keluar, dan akan mudah untuk menangani Dongfang Bai. Meskipun Zhu Sang pada dasarnya telah memutuskan bahwa Dongfang Bai akan mati, Zhu Yi dan si orang suci iblis belum kembali, yang membuat Zhu Sang sedikit khawatir. Tuan Zhu, hari ini adalah hari ulang tahunmu, apakah kamu tidak bahagia? Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga piton berjalan ke arah Zhu Sang dengan anggun dan bertanya sambil tersenyum. Meski pria ini sudah berusia parubaya, ia memancarkan aura menakutkan dari seorang petinggi, namun dengan aura ini, prajurit biasa tidak berani menatap langsung ke arahnya. Orang ini jelas merupakan penguasa militer dari Split Heaven Army di dinasti Litian, namanya Yang King, dan gelarnya adalah Split Heaven Army Marquis. Bab 1506 ulang tahun. Markis dari tentara pemisah surga datang ke sisi Zhu Sang dan berkata sambil terkekeh, Tuan Zhu, mohon santai saja. Hari ini saya telah membawa tentara pemisah surga ke sini.
Jadi saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu guru keluarga Zhu dalam hal apapun dia dikhawatirkan. Terima kasih banyak, Tuan Markis. Zhu Sang mengepalkan tangannya sebagai rasa terima kasih. Markis dari Split Heaven Army berkata dengan tenang, awalnya, selir kekaisaran seharusnya kembali untuk merayakan ulang tahun guru keluarga Zhu secara langsung, tetapi karena status bangsawannya, tidak nyaman baginya untuk meninggalkan ibu kota kekaisaran. Selir kekaisaran juga mendengar bahwa tuan keluarga Zhu telah diganggu oleh beberapa masalah sepele baru-baru ini, jadi dia mengundang saya. Datanglah ke kota Zuxian untuk berkunjung. Tuan Zhu, karena saya di sini, saya dapat memastikan bahwa tidak ada apa-apa terjadi pada keluarga Zhumu. Markis Tianjun berkata sambil tersenyum lembut. Saya sangat berterima kasih atas kata-kata Markis ini. Silakan duduk, Tuan Markis. Perjamuan ulang tahun akan segera dimulai. Saya pasti akan datang menemui Markis untuk minum lagi. Kata Zhu Sang kepada Split Surga dengan penuh rasa terima kasih, kata Junhou. Markis Split Heaven Army tersenyum tipis dan duduk di kursinya. Pada jamuan makan, Zhu Sang menyiapkan meja khusus untuk Split Heaven Army Markis dan selusin kapten di bawah komandonya, dan membiarkan mereka duduk bersama. Tidak lama kemudian, keluarga Zhu dipenuhi tamu dan sangat meriah. Zhu Sang berdiri dan berteriak, hari ini adalah hari ulang tahunku. Terima kasih telah datang dari jauh untuk memberi selamat padaku pada hari ulang tahunku. Aku sudah menyiapkan jamuan makan hari ini. Semua orang tidak boleh mabuk sebelum kembali. Zhu Sang berkata sambil senyum. Terima kasih, Guru Zhu. Terima kasih, Guru Zhu. Masing-masing tamu mengangkat gelas mereka dan berdiri dengan senyum di wajah mereka. Zhu Sang mengambil gelas anggur, membungkuk kepada penonton, lalu meminumnya dalam sekali teguk. Tuan Markis, tolong, Zhu Sang mengisi anggurnya lagi dan tersenyum pada Markis dari pasukan surgawi yang membelah. Tuan Zhu, tolong, Hou Tianjun tertawa kecil, mengambil gelas anggur, dan memandang Zhu Sang. Keduanya saling memandang dan meminum segelas anggur. Tuan Markis, harap santai saja, saya harus menyapa tamu lain, Zhu Sang terkekeh. Tuan Zhu, mohon jangan khawatirkan kami. Kata Markis Tianjun sambil tertawa. Zhu Sang tersenyum tipis dan bersiap turun membawa gelas anggur untuk minum-minum bersama beberapa kenalan lama. Tapi saat ini, sebuah suara jatuh dari langit dan bergema di kediaman keluarga Zhu. Saya mendengar bahwa kepala keluarga Zhu, Senior Zhu Sang, sedang merayakan ulang tahunnya hari ini, jadi saya datang tanpa diundang dan ingin meminta beberapa gelas air dan anggur. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat menjadi keributan. Siapa yang berbicara? Suaranya sangat jelas, tetapi saya tidak dapat merasakan orang tersebut berbicara dalam radius 10.000 mil. Kekuatan yang sangat kuat, ada sedikit niat pedang yang tajam dalam suara ini. Semua tamu yang hadir mereka semua berkata dengan kaget. Zhu Sang baru saja mengangkat langkahnya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, senyuman di wajahnya menghilang, dan dia menjatuhkan langkahnya lagi. Dia melihat sekeliling dengan wajah muram, dan matanya sedikit dingin. Markis Split Heaven Army juga mengangkat matanya pada saat ini dan melihat sekeliling. Desir, desir. Pada saat ini, lebih dari 70 pria berbaju ungu terbang ke langit dan mendarat di rumah keluarga Zhu. Lebih dari 70 orang mendarat dan menarik perhatian semua tamu. Murid dari Sekte Pedang Tongtian. Mereka semua adalah murid dalam dari Sekte Pedang Tongtian yang berpakaian ungu. Keluarga Zhu memang salah satu keluarga terbesar di dinasti Litian. Di hari ulang tahun keluarga Zhu, lebih dari 70 orang sebenarnya telah lahir. Seorang murid berpakaian ungu mengucapkan selamat kepada Zhu Sang pada hari ulang tahunnya. Banyak pejuang yang bingung dengan situasinya mengira bahwa murid-murid berpakaian ungu ini ada di sini untuk memberi selamat kepada Zhu Sang pada hari ulang tahunnya. Lebih dari 70 murid berpakaian ungu ini jelas merupakan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Namun di antara orang-orang ini, tidak ada sosok Lin Bai. Di antara lebih dari 70 murid berpakaian ungu, Ni Xiong, sang pemimpin, tersenyum tipis, menangkupkan tinjunya dan berkata, saya Ni Xiong, murid dalam dari Sekte Pedang Tongtian. Saya dikelilingi oleh kakak laki-laki saya. Tuan Zhu, pada hari ulang tahunmu hari ini, bisakah kamu mengizinkanku meminta segelas air dan anggur? Ni Xiong berkata sambil terkekeh. Zhu Sang memandang lebih dari 70 orang dengan mata dingin, dan tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya, mungkinkah saudara kedua dan 4 orang suci iblis dari lembah 10.000 iblis tidak membunuh mereka di kota Dongsuang? Bagaimana dengan Timur Bai? Dongfang Bai tidak datang. Ataukah Dongfang Bai telah mati di tangan saudara keduanya dan yang lainnya? Zhu Sang memiliki ribuan pertanyaan di benaknya saat ini. Kemana perginya Lin Bai? Mengapa Zhu Yi dan 4 orang suci iblis dari lembah 10.000 iblis tidak kembali? Setelah ekspresi Zhu Sang menjadi suram,
senyuman muncul di wajahnya dan dia berkata, ternyata murid dalam berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian benar-benar kecewa. Karena semua murid dalam ada di sini, segelas air dan anggur keluarga Zhu saya masih bisa mendapatkannya. Kata Zhu Sang sambil tersenyum paksa. Tuan Zhu sangat benar, Nisiong berkata sambil tersenyum, karena Tuan Zhu sangat ceria, kami bukan orang yang pelit. Kami datang ke sini hari ini dan menyiapkan hadiah untuk Tuan Zhu, dan saya berharap Tuan Zhu akan menerimanya. Kata Ni Xiong sambil tersenyum. Wajah Zhu Sang menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, murid berpakaian ungu dari sekte dalam Sekte Pedang Tongtian bisa datang ke pesta ulang tahunku. Karena ini adalah kehormatan besar bagiku, bagaimana aku bisa meminta hadiah? Haha, Tuan Zhu, tidak perlu menolak. Kamu harus menerima hadiah ini. Adik laki-laki Zhuo Lian, ambil hadiahnya. Kata Ni Xiong sambil tertawa. Sayangku, hadiah dari murid berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian pasti merupakan harta langka di Tanah Lingnan. Aku sangat menantikannya. Aku tidak tahu betapa berharganya hadiah itu. Semua tamu yang hadir sangat bersemangat. Beberapa iri pada Zhu Sang dan menantikan hadiah dari Ni Xiong. Oke. Zhuo Lian terkekeh dan menerbangkan 5 peti mati dari tas penyimpanan dan mendarat di depan Zhu Sang. Gemuruh. 5 peti mati mendarat di tanah, mengeluarkan kepulan asap dan debu. Peti mati. Murid berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian sebenarnya mengirim peti mati, dan jumlahnya ada 5. Untuk apa? Ini. Murid berpakaian ungu ini sepertinya datang dengan niat buruk. Baru kemudian semua tamu di ruangan itu bereaksi. Siapa yang memberi peti mati kepada seseorang di hari ulang tahunnya? Sungguh sial. Ketika Zhu Sang melihat 5 peti mati ini, wajahnya pucat, dan sudut matanya berkedut beberapa kali, dia memiliki firasat yang sangat buruk di dalam hatinya. Kamu master dari Sekte Pedang Tongtian, apa maksudmu dengan ini? Zhu Sang bertanya dengan dingin. Ni Xiong tersenyum dan berkata, Tuan Zhu, maukah kamu membukanya dan melihatnya? Mendengar ini, Zhu Sang terdiam, dia sedikit enggan untuk membuka peti mati ini. Siapakah orang-orang di dalam 5 peti mati ini? Ya, melihat wajah senior Zhu Sang, kelihatannya jelek. Apakah orang di dalam peti mati ini mengenal senior Zhu Sang? Banyak tamu yang bertanya tentang peti mati tersebut. Orang-orang di dalamnya adalah semuanya cukup penasaran. Zhu Sang terdiam lama sekali, dan akhirnya tidak membuka peti matinya, dia berkata dengan suara dingin, murid-murid Sekte Pedang Tongtian yang terkasih, jika kamu di sini untuk merayakan ulang tahunku hari ini, aku menyambutmu dan menyiapkan anggur yang enak dan makanan untuk menghibur Anda. Tetapi jika Anda di sini untuk menimbulkan masalah hari ini, meskipun keluarga Zhu kami lemah, kami memiliki tentara pemisah surga di sini hari ini, dan bahkan ada 100.000 orang dari tentara pemisah surga di kota Zuxian. Kamu tidak akan dibiarkan sombong. Zhu Sang. Dia berkata dengan dingin. Markis dari tentara surgawi yang membelah. Haha. Ni Xiong secara tidak sengaja melirik pria parubaya yang mengenakan jubah naga piton yang duduk di kursi, dan sedikit mencibir di sudut mulutnya. Tuan Zhu, kamu masih belum membuka peti mati untuk melihatnya. Apakah kamu tidak mau membukanya? Atau apakah kamu takut untuk membukanya? Ni Xiong bertanya dengan agresif. Bab 1507 orang di dalam peti mati. Ni Xiong terkekeh dan berkata, Tuan Zhu, apakah kamu benar-benar tidak mau membukanya dan melihatnya? Ni Xiong berulang kali memaksa Zhu Sang untuk membuka peti mati. Hal ini pun membuat para tamu di sekitarnya semakin penasaran dengan apa yang ada di dalam peti mati tersebut hingga membuat Ni Xiong memaksa Zhu Sang untuk membukanya, namun Zhu Sang sepertinya tidak mau membukanya. Apa sebenarnya yang ada di dalam peti mati itu? Tuan Zhu, buka saja dan lihatlah. Mungkin barang-barang di dalamnya tidak buruk. Tuan Zhu, saya pikir tidak ada salahnya untuk melihatnya. Banyak tamu berkata dengan senyuman. Wajah Zhu Sang menjadi pucat, dan dia berkata dengan dingin, saya selalu mengagumi Sekte Pedang Tongtian sebagai sekte budidaya pedang nomor 1 di Lingnan, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa murid dari Sekte Pedang Tongtian akan begitu tak tertahankan, dan melakukan apa dia melakukannya pada hari ulang tahunku. Hal seperti itu, datang dan antar para tamu, kamu tidak diterima di sini. Jika kamu melakukan ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wajah Zhu Sang tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, dan orang-orang berpakaian segera keluar dari sekelilingnya. Ada sekitar 1.000 prajurit berjubah keluarga Zhu, dan alun-alun aula utama dikelilingi sepenuhnya. Perubahan yang tiba-tiba membuat semua tamu bingung. Apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang tiba-tiba keluar? Melihatnya, sepertinya keluarga Zhu sudah mempersiapkan orang-orang ini. Ya, keluarga Zhu sudah mempersiapkannya sejak lama. Para tamu semua terkejut. Kemunculan tiba-tiba lebih dari 1.000 prajurit keluarga Zhu, semuanya berada di atau di atas alam Yin Sein tingkat 9, dan mereka bersenjata lengkap. Jelas bahwa keluarga Zhu telah bersiap. Pada saat ini,
Markis dari pasukan langit yang membelah juga berdiri sedikit, dan setelah membisikkan beberapa kata kepada selusin kapten di sekitarnya, selusin kapten meninggalkan keluarga Zhu satu demi satu. Ketika Nixiong melihat pemandangan ini, dia tahu betul bahwa tentara pemisah surga Markis telah memerintahkan kapten untuk mengirim tentara pemisah surga yang ditempatkan di kota Suxian. Namun, Nixiong tidak menghentikan Markis tentara surga yang membelah. Sebaliknya, dia terus berkata kepada Zhu Sang, karena kepala keluarga Zhu tidak mau membuka peti mati, biarkan aku melakukannya untukmu. Saat dia berbicara, Nixiong berjalan dan bersiap membuka peti mati. Semua tamu menantikannya. Berhenti, jangan dibuka. Ekspresi Zhu Sang segera berubah, dan dia buru-buru melangkah keluar, mencoba menghentikan Nixiong. Tetapi pada saat ini, Li Chou menyerang dengan pedang besar, membuat Zhu Sang terbang dengan mulut penuh darah, dan dia jatuh ke tanah dalam keadaan malu. Terima kasih, Dasa. Nixiong tersenyum pada Li Chou. Li Chou juga tertawa polos. Dasa, julukan Li Chou di antara 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Nixiong berjalan ke peti mati, dan dengan gerakan kekuatan spiritual di tangannya, dia membuka 4 peti mati, memperlihatkan 4 sosok yang tergeletak di dalamnya. Semua tamu mengangkat mata dan melihat ke dalam peti mati, baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka tidak mengenali keempat orang ini. Bahkan Tian Junhou menunjukkan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke dalam peti mati. Zhu Sang melihat peti mati terbuka. Meskipun dia tidak puas, dia masih melirik ke dalam peti mati. Pada pandangan ini, dia melihat Zhu Yi dan 4 orang suci iblis dari lembah 10.000 setan. Wajah mereka penuh kesakitan. Siapakah 5 orang ini? Mengapa saya mengenal semua orang? Sepertinya mereka bukan dari keluarga Zhu. Karena mereka bukan dari keluarga Zhu, mengapa senior Zhu Sang bersikeras bahwa dia tidak bisa membukanya? Banyak prajurit mereka semua berkata dengan bingung, karena orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhu dan bukan pejuang keluarga Zhu, mengapa Zhu Sang tidak mau membuka peti mati? Nixiong terkekeh dan berkata, senior Zhu Sang sangat akrab dengan mereka berlima, kan? Zhu Sang berkata dengan dingin, aku tidak mengenalmu. Nixiong berkata sambil tersenyum, sejak senior Zhu Sang berkata dia tidak mengenal saya, maka saya akan memberi tahu Anda. Senior Zhu Sang, tolong perkenalkan saya. Zhu Sang berkata dengan dingin, saya tidak akan mendengarkan. Anda segera meninggalkan keluarga Zhu, Anda tidak diterima di sini. Nixiong mengabaikan Zhu Sang dan berkata langsung, di antara 5 peti mati ini salah satunya bernama Zhu Yi, adalah adik dari senior Zhu Sang. Aneh sekali senior Zhu Sang tidak mengenalmu, siapakah rekan senegara dari ibu yang sama? Nixiong tersenyum aneh. Zhu Yi, bukankah tuan kedua dari keluarga Zhu sudah meninggal? Zhu Yi masih hidup. Banyak tamu berkata dengan terkejut. Nixiong terkekeh dan berkata, Zhu Sang senior tidak mengenal Zhu Yi. Tampaknya banyak prajurit di sekitarnya yang mengenalnya. Ya, Zhu Yi ini ditemukan berkolusi dengan lembah 10.000 setan oleh dinasti Litian selama 50 tahun. Lalu, diam-diam menjual prajurit terkemuka di dinasti Litian ke kerajaan iblis Hanhai melalui lembah 10.000 iblis. Saat itu, dinasti Litian sangat marah dan mengirimkan ahli untuk memburu Zhu Yi. Dia diburu di Gunung Sepi di dinasti Litian. Putus asa, Zhu Yi meledakkan dirinya dan mati. Tapi siapa sangka Zhu Yi memalsukan kematiannya sendiri dan melarikan diri. Kata Nixiong sambil terkekeh. Murid batin ini benar. Kejadian 50 tahun yang lalu ini memang membuat marah manusia dan dewa. Hampir semua pejuang dari seluruh dinasti Litian mengejar Zhu Yi. Saya tidak menyangka Zhu Yi benar-benar melarikan diri. Dia hanya mati sekarang. Bajingan ini benar-benar pelit. Banyak pejuang generasi tua yang sangat terkejut ketika mendengar nama Zhu Yi. Mereka telah mengalami apa yang terjadi 50 tahun yang lalu. Saat Zhu Sang mendengar ini, wajahnya menjadi muram. Nixiong melanjutkan, 4 orangku yang lain adalah 4 orang suci iblis dari lembah 10.000 iblis. Ini adalah orang suci iblis Huangxian, ini adalah orang suci iblis Kalajengking Naga, ini adalah orang suci iblis Serigala Malam, dan ini adalah orang suci iblis. Orang suci iblis Bangau Putih. Nixiong menunjuk ke 4 sosok lainnya dan berkata. Zhu Sang berkata dengan dingin, saya tidak mengerti arti kata-kata Tuan Nixiong. Meskipun Zhu Yi adalah saudara laki-laki saya, setelah dia meninggal 50 tahun yang lalu, saya benar-benar mengira dia sudah mati. Jika bukan karena Anda adalah muncul dengan tubuhnya saat ini, dan aku bahkan tidak tahu kalau dia masih hidup. Dan aku tidak mengenal satupun dari 4 Demon Saint lainnya di lembah 10.000 iblis. Aku tidak tahu. Saya tidak tahu bahwa Tuan Nixiong membawa tubuh ini bersamanya. Apa maksud Anda ketika 5 orang datang ke rumah Zhu saya? Zhu Sang berkata dengan dingin. Haha, senior Zhu Sang benar-benar mendorongnya dengan bersih. Nixiong mencibir dan berkata, kalau begitu senior Zhu Sang,
saya tidak tahu apa yang ada di manik foto ini, bisakah Anda memberi saya penjelasan? Tas penyimpanan Nisiong, dia mengambil keluar manik-manik pengambilan foto. Dengan kilatan inspirasi di tangan Nisiong, bayangan terbang keluar dari manik foto dan melayang di udara, secara bertahap menunjukkan pemandangan di kota Dongsuang. Di antara mereka, saya melihat 5 master di alam yang Shen menghadapi seorang murid berjubah warna-warni. Gambarannya jelas, membuat semua pejuang yang hadir merasa seolah-olah mereka benar-benar ada di sana, dan bahkan suaranya pun sama persis. Huang Xian, Ye Lang, dan Bai He, tampaknya orang ini sudah menebak asal-usul kita, jadi kita tidak perlu berpura-pura lagi. Saya telah dipercaya oleh seseorang. Hari ini, datang dan ambil nyawamu. Sepertinya aku sangat bangga karena aku benar-benar meminta Zhu Sang untuk mengundang 4 orang suci iblis dari lembah 10.000 iblis untuk membunuhku. Dong Fang. Bai Shaojian, saya bercanda, Anda adalah master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian, pemimpin masa depan Sekte Pedang Tongtian, dan juga pemimpin jutaan pembudidaya pedang di Sekte Pedang Tongtian. Anda bukan seorang orang biasa. 4 Demon Saint, apakah kamu masih ingin berdiri dan menonton? Jika Dong Fang Bai dilepaskan hari ini, bukan hanya keluarga Zuku yang akan menderita bencana, tapi bahkan kamu, sang lembah 10.000 setan, tidak akan luput dari bencana. Tuan kedua Zhu, saya tidak menyangka bahwa Anda, penguasa alam Yangshen, bahkan tidak dapat membunuh seorang pejuang tingkat ke-9 dari alam Yangshen. Alam Yinseng. Adegan yang muncul dari manik. Bayangan. Jelas merupakan pertempuran sengit di kota Dongsuang, dan percakapan antara Lin Bai, Zhu Yi dan lainnya terdengar jelas oleh semua orang. Setelah mendengar percakapan ini, semua prajurit yang hadir tercengang. Mendengarkan ini, tampaknya ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara keluarga Zhu dan lembah 10.000 iblis. Jika tidak, bagaimana 4 orang suci iblis dari lembah 10.000 iblis bisa muncul di kota Dongsuang? Dan dia diundang ke sini oleh Zhu Sang. Bab 1508 Misteri Kebangkitan Keluarga Zhu. Zhu Sang menatap gambar yang muncul di manik foto dengan mulut terbuka, dan berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya, berhenti. Berhenti. Sialan, hentikan. Zhu Sang keluar dengan marah, dan gelombang budidaya di alam Yin Sage ditekan di seluruh lapangan. Zhuo Lian mendengus dingin, mengangkat pedangnya, dan memaksa Zhu Sang keluar. Nisiong terkekeh dan berkata, karena senior Zhu Sang tidak ingin melihatnya, aku tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, saya telah membuat 3 salinan dari benda ini, 1 untuk Sekte Pedang Tongtian dan 1 lagi untuk Sekte Pedang Tongtian. Dinasti Litian. Kaisar, kirim salinannya ke Menara Tianbao. Kata Nisiong sambil tertawa. Ketika Zhu Sang mendengar ini, dia merasa seperti disambar petir, wajahnya menjadi pucat, matanya menjadi merah darah, dan dia menatap Nisiong, seolah dia ingin memakan Nisiong hidup-hidup. Ini masalah antara Zhu Yi dan lembah 10.000 setan. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhu saya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika Zhu Yi diketahui berkolusi dengan lembah 10.000 setan dan diburu sampai mati 50 tahun yang lalu, saya tidak melakukan kontak dengannya. Meskipun saya tahu dia masih hidup, saya tidak tahu apa yang telah dia lakukan selama ini. Zhu Sang berkata dengan dingin. Benarkah? Menurut apa yang dikatakan senior Zhu Sang, tidak ada kontak dengan Zhu Yi setelah kematiannya. Sebelum kematiannya, Anda memiliki kontak yang sangat dekat dengannya. Jadi tentang kolusinya dengan lembah 10.000 setan, apakah Anda juga tahu? Kata Nisiong sambil tersenyum. Mendengar ini, Zhu Sang berkata dengan marah, kamu tidak boleh bicara omong kosong. Nisiong menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan, senior Zhu Sang, aku di sini bukan untuk bermain-main denganmu hari ini. Kamu bisa mengelak, tapi bagaimana dengan masalah ini? Zhu Sang bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Apakah ada hal lain? Nisiong tertegun dan dengan rasa ingin tahu tersenyum pada Zhu Sang, apa? Senior Zhu Sang lupa. Zhu Sang tertegun dan tidak mengerti apa yang dikatakan Nisiong. Nisiong terkekeh dan berkata, haha, tampaknya ketika senior Zhu Sang mengirim Zhu Yi dan 4 orang suci iblis dari lembah 10.000 iblis ke kota Dongsuang untuk membunuh kita, dia tidak menyangka bahwa mereka akan mati di tangan kita. Karena, Zhu Yi senior Chang tidak menyangka, dan tidak heran buku rekening kepentingan antara keluarga Zhu Anda dan lembah 10.000 setan akan ada di tas penyimpanan Zhu Yi. Nisiong terkekeh dan mengeluarkan buku setebal 10 inci dari tas penyimpanan. Melihat buku rekening, mata Zhu Sang membelalak, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Buku yang sangat tebal. Sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, keluarga Zhumu telah bekerja sama dengan lembah 10.000 iblis untuk menjual manusia dalam jumlah besar ke kerajaan iblis laut luas dengan imbalan keuntungan besar. Kamu, Zhu Sang, ada di atas ini. Dan lencana Zhu Yi. Senior Zhu Sang, apakah kamu masih berani mempublikasikan kepolosanmu dengan lembah 10.000 setan?
Nisiong memegang buku rekening dengan erat dan bertanya dengan dingin suara. Apa, Zhu Sang sebenarnya ada hubungannya dengan lembah 10.000 setan? Made, aku tahu bagaimana mungkin Zhu Sang tidak bersalah. Saudaranya Zui berkolusi dengan lembah 10.000 setan. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Saya awalnya bingung. 100 tahun yang lalu, keluarga Zhu hanyalah keluarga lemah. Bagaimana mereka bisa menjadi salah satu keluarga teratas di dinasti Litian hanya dalam 100 tahun? Banyak. Tamu berkata dengan marah. Nisiong berkata dengan dingin, apakah kamu ingin aku melanjutkan? Zhu Sang, keluarga Zhu kamu hanyalah keluarga berpangkat rendah di dinasti Litian 100 tahun yang lalu, dan kamu hanyalah seorang seniman bela diri yang bersemangat rendah dengan bakat yang tidak mencukupi. Seorang pejuang di alam bela diri surgawi. Jika Anda tidak berkolusi dengan lembah 10.000 setan, bagaimana Anda bisa menembus kesempurnaan agung alam suci Daoyin hanya dalam 100 tahun? Jika Anda punya tidak berkolusi dengan lembah 10.000 setan, keluarga Zhu Anda bagaimana bisa menjadi keluarga besar di dinasti Litian hanya dalam 100 tahun? Jika Anda tidak berkolusi dengan lembah 10.000 setan, bagaimana mungkin putra Anda Zhu Lei menjadi master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian? Jika Anda tidak berkolusi dengan lembah 10.000 setan, bagaimana mungkin putri Anda Zhu Bi telah menjadi Litian? Selir tercinta di samping Kaisar Dinasti. Jika kamu tidak berkolusi dengan lembah 10.000 setan, lalu bagaimana kamu bisa menjelaskan buku rekening di tanganku? Nisiong meraung pada Zhu Sang dengan amarah, suaranya seperti guntur, dan dia mengucapkan setiap kata, seperti ribuan pedang tajam yang menusuk hati Zhu Sang dan membuatnya kehilangan akal sehatnya. Kamu berbicara omong kosong. Kamu berbicara omong kosong. Buku rekening di tanganmu palsu. Saya selalu menyimpan buku rekening itu dengan selir ke-9 saya. Bagaimana Zui bisa memiliki buku rekening? Zhu Sang meraung. His. Ketika Zhu Sang mengucapkan kata-kata ini dengan mata merah darahnya, semua prajurit di ruangan itu tercengang dan menatap Zhu Sang dengan kaget. Baru kemudian Zhu Sang bereaksi, dia memandang para prajurit di antara penonton dengan ekspresi terkejut di wajahnya, hal kecil, kamu selingkuh. Oh, ternyata itu selirmu. Saya harus mengatakan, Senior Zhu Sang, Anda benar-benar licik. Anda benar-benar menempatkan benda penting seperti itu pada selir yang tidak mencolok. Tidak heran kakak senior Dongfang mencari di rumah harta karun keluarga Zhu Anda dan tidak dapat menemukan apapun tentang lembah itu. Dari 10.000 setan. Petunjuk. Kata Nisiong dengan kesadaran tiba-tiba pada saat ini. Segera, Nisiong mengeluarkan jimat transmisi dari tangannya dan berteriak, Saudara Dongfang, benda itu ada di selir ke-9 Zhu Sang. Kami melihat potret selir itu tadi malam, tapi saya tidak melihatnya di perjamuan ini. Dia seharusnya berada di halaman belakang. Zhu Sang menatap jimat teleportasi di tangan Nisiong dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Baru kemudian Zhu Sang menyadari bahwa Lin Bai, yang tidak pernah muncul, sebenarnya sedang mencari bukti dari lembah 10.000 setan dan keluarga Zhu. Sebuah suara polos datang dari telegraf, saya tahu. Bajingan. Zhu Sang meraung dengan marah, kemarilah, pergi ke halaman belakang untuk segera menemukan Yusu. Selir ke-9 Zhu Sang bernama Yusu. Nisiong tertawa kecil dan berkata, Senior Zhu Sang, tidak perlu. Kakak Dongfang selalu sangat cepat. Aku yakin selir ke-9mu telah jatuh ke tangan kakak Dongfang saat ini. Apa? Zhu Sang menggertakkan giginya. Menatap Nisiong. Wah. Pada saat ini, cahaya pelangi menerobos langit dan muncul di atas kediaman keluarga Zhu. Ini adalah seorang pria yang mengenakan jubah murid berwarna-warni, dan dia sedang menggendong seorang wanita cantik secantik bunga di tangannya. Pria berjubah murid berwarna-warni perlahan mendarat di tanah. Tuan, selamatkan aku, selamatkan aku. Teriak Yuzu kepada Zhu Sang. Lin Bai melemparkan manik-manik giok langsung ke Zhu Sang, dan Zhu Sang juga melihat tas penyimpanan manik-manik giok itu telah jatuh ke tangan Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai melemparkan manik-manik giok ke Zhu Sang dan tidak membunuhnya. Sebaliknya, ketika Zhu Sang melihat manik-manik giok telah kehilangan tas penyimpanannya, dia segera menjadi marah dan memukul manik-manik giok itu dengan telapak tangan, membunuh manik-manik giok tersebut. Manik-manik giok langsung di udara. Lin Bai tertegun, dan matanya menjadi dingin, suatu hari, 100 hari kebaikan. Kamu benar-benar bisa melakukan ini. Beri aku tas penyimpanannya. Zhu Sang mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai. Lin Bai tertawa kecil dan membuka tas penyimpanan Yuzu, di dalamnya cukup banyak barang, termasuk banyak pakaian dan perhiasan indah, serta banyak pemerah pipi. Lin Bai mencari lama sekali sebelum mengeluarkan buku tebal dari tas penyimpanan. Saat saya membukanya, saya melihat bahwa setiap transaksi antara keluarga Zhu dan lembah 10.000 setan tercatat dengan jelas di dalamnya. Melihat hal-hal ini, mata Lin Bai langsung berubah dingin, Tuan Zhu Sang,
saya tidak menyangka Anda sudah mulai berbisnis dengan lembah 10.000 setan lebih dari 120 tahun yang lalu. Bab 1509, tak satu pun dari kalian bisa pergi hari ini. Lin Bai membuka buku rekening, melihat lebih dekat, dan segera membacakan, pada musim semi tahun 7601 dinasti Litian, Zhang Yunhai, seorang pejuang jenius dari keluarga Zhang di kota Qingyang, ditangkap hidup-hidup dan dijual ke klan iblis Tianying dari kerajaan iblis Hanhai dari lembah 10.000 iblis. 450.000 batu roh diperoleh. Zhu Yi akan mengambil alih. Pada musim dingin tahun 7609 dinasti Litian, Jin Wu, putra kepala sekte Jin Yuan, dan 320 orang dari sekte Jin Yuan ditangkap hidup-hidup dan dijual kepada ular putih kerajaan iblis Hanhai dari lembah 10.000 iblis. Sebuah klan telah memperoleh 1,2 juta batu spiritual. Zhu Sang akan mengambil alih. Pada musim panas tahun 7675 kalender dinasti Litian, para prajurit dari 15 keluarga besar di dinasti Litian, berjumlah 150.000, akan diambil alih oleh Wan. Lembah iblis dijual ke klan ular putih dari kerajaan iblis laut luas dan menerima 350 juta batu spiritual. Zhu Yi mengambil alih. Kejahatan serius. Yang dilakukan Zhu Yi 50 tahun yang lalu mengacu pada 150.000 orang ini. Pada saat itu, karena jumlahnya terlalu banyak besar, saking besarnya hingga menarik perhatian dinasti Litian, baru kemudian mereka melakukan penyelidikan yang teliti dan melacaknya hingga Zhu Yi. Karena tidak punya pilihan selain melakukannya, Zhu Yi terpaksa putus asa dan tidak punya pilihan selain memalsukan kematiannya dan melarikan diri dari bencana. Pada tahun 7677 kalender dinasti Litian, akankah 150 juta batu spiritual akan diperoleh? Zhu Sang akan mengambil alih. Pada tahun 7688 kalender dinasti Litian, akan 1,7 miliar batu spiritual akan diperoleh. Zhu Sang mengambil alih. Pada tahun 7698 kalender dinasti Litian, akan ada 2,7 miliar batu spiritual diperoleh, dan Zhu Sang mengambil alih. Lin Bai mengambil beberapa transaksi dengan jumlah transaksi yang relatif besar dan membacanya. Kalender dinasti Litian mengacu pada era setelah berdirinya dinasti Litian. 7.721 tahun telah berlalu sejak berdirinya dinasti Litian. Mengapa buku besar ini ada? Itu karena setiap kali keluarga Zhu menangkap seorang pejuang hidup-hidup, mereka akan menyerahkannya ke lembah 10.000 iblis untuk dijual. Namun, hanya setelah lembah 10.000 iblis menjualnya ke kerajaan iblis laut luas, barulah para ahli dari 10.000 lembah iblis menjualnya ke kerajaan iblis laut luas. Lembah 1000 setan kembali dari kerajaan setan laut luas. Keluarga Zhu hanya dengan begitu Anda bisa mendapatkan batu spiritual. Oleh karena itu, jika keluarga Zhu tidak mencatat, mungkin sulit untuk mengetahui berapa banyak prajurit yang telah mereka serahkan ke lembah 10.000 setan, dan berapa banyak komisi yang harus mereka terima. Karena itulah buku rekening ini muncul. Lin Bai menghitung dengan cermat dan berkata, Zhu Sang, kamu mengandalkan berkolusi dengan lembah 10.000 iblis untuk menjual prajurit yang kuat ke kerajaan iblis laut luas di dinasti Litian, tetapi kamu memperoleh batu spiritual dengan harga setinggi langit. Tidak heran keluarga Zhu Mu bisa seperti ini. Hanya dalam 100 tahun, mereka telah meningkat sedemikian rupa. Putramu menjadi master pedang muda dari sekte pedang Tongtian, dan putrimu menjadi selir tercinta dinasti Litian. Itu benar-benar luar biasa. Lin Bai menutup buku rekening dan mencibir. Lalu dia berkata, Ni Xiong, simpan buku rekening itu. Setelah kamu memahami masalah ini, buatlah beberapa gosokan pada buku rekening dan kirimkan ke Master Pedang, dinasti Kaisar Litian, dan Menara Tianbao. Lin Bai menyerahkan buku rekening. Memberikannya kepada Ni Xiong. Baiklah, kakak senior Dong Fang, kata Ni Xiong sambil tersenyum bahagia. Semua tamu yang datang untuk merayakan ulang tahunnya tercengang dan menatap Zhu Sang yang matanya merah darah. Tuan Zhu, apakah ini benar? Keluarga Zhu Anda memiliki keterikatan dengan lembah 10.000 setan lebih dari 100 tahun yang lalu. Jika apa yang dikatakan dalam buku rekening ini benar, maka keluarga Zhu Anda benar-benar tidak akan ada penebusan tanpa kematian. Teriak masing-masing tamu dengan marah. Menghadapi tuduhan dari seluruh pendekar yang hadir, Zhu Sang terlihat gila dan geram, namun kemudian, sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya, hahaha, hahaha, hahaha. Zhu Sang tertawa semakin besar, dan semakin dia tertawa, semakin gila dia. Saat ini, banyak orang bergidik ketakutan ketika melihat kemunculan Zhu Sang. Zhu Sang tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka, dengan aura suram. Zhu Sang tertawa terbahak-bahak, dunia ini seperti ini, yang lemah memakan yang kuat. Apa yang salah denganku? Orang-orang yang ditangkap oleh keluarga Zhu saya hanyalah sekelompok semut rendahan dan rendah hati. Mereka harus diinjak. Lalu dia membinasakan dia dengan ganas, dan setelah dia cukup bersenang-senang,
dia dikuliti, bertulang dan menjadi daging. Saya belum menangkap cukup banyak orang, dan mereka tidak cukup kuat. Cepat atau lambat, saya akan membunuh 7 sekte utama di Lingnan. Jual semua murid sekte yang luar biasa ke kerajaan monster laut luas. Jual semua murid dalam sekte pedang Tongtianmu. Dong Fangbai, tahukah kamu harga yang ditawarkan klan ular putih kepada kamu? Zhu Sang memandang Lin Bai dengan senyum galak dan bertanya. Ketika Lin Bai melihat Zhu Sang seperti ini, dia langsung terdiam. 10 miliar batu roh. Klan ular putih sebenarnya menawarimu 10 miliar batu roh. Ya Tuhan! Saya telah berdagang dengan 10.000 lembah iblis selama lebih dari 100 tahun, dan jumlah total prajurit yang terjual ke kerajaan iblis laut luas adalah ada 1,5 juta orang, tetapi Anda adalah satu-satunya yang telah menjual 10 miliar batu roh dengan harga setinggi langit. Zhu Sang berkata dengan gila, bukan hanya Anda, tetapi lebih dari 10.000 pedang lainnya kultivator semuanya adalah 10 prajurit biasa. Gandakan nilainya, jika Anda menjual kultivator pedang di kota Dongsuang ke kerajaan monster laut luas, keluarga Zhu saya sendiri akan mendapatkan lebih dari 20 miliar batu spiritual. Zhu Sang, kamu orang tua, apakah kamu masih punya hati nurani? Kamu lebih buruk dari babi atau anjing. Binatang, aku malu telah bersamamu selama bertahun-tahun. Para pejuang yang dekat dengan Zhu Sang memalingkan wajah mereka ke arah saat ini dan menunjuk ke arah Zhu Sang dan meraung. Kamu tidak suka bergaul denganku, bagaimana aku bisa suka bergaul denganmu? Zhu Sang mencibir, karena kamu telah mendengar hal-hal ini hari ini, tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu meninggalkan keluarga Zhu hidup-hidup. Kemarilah, kelilingi aku, bangunlah. Tidak seorang pun diizinkan meninggalkan tempat ini tanpa perintahku hari ini. Zhu Sang menjadi kejam dan memerintahkan prajurit keluarga Zhu untuk mengepung semua tamu yang menghadiri pesta ulang tahun. Zhu Sang mencibir, kalian pasti pantas mendapatkan harga yang bagus. Dong Fangbai, aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam hidupku, tapi aku melakukan satu hal yang salah, dan itu tidak membunuhmu di kota Dongsuang. Kata Zhu Sang dengan dingin, tetapi bagaimana saya bisa membayangkan bahwa setahun yang lalu Anda hanyalah seekor semut di alam Yin Sein tingkat pertama, dan hanya dalam 1 tahun, Anda telah tumbuh sedemikian rupa. Memang pantas, kata Zhu Sang dengan dingin. Namun, bahkan jika kamu adalah seorang jenius tingkat monster, kamu tidak dapat melarikan diri dari kematian hari ini. Aku telah menyiapkan jaring untukmu hari ini. Zhu Sang tertawa liar. Prajurit keluarga Zhu muncul dari segala arah, semuanya memegang senjata tajam dan memandang 72 pembudidaya pedang Gunung Xiandong dengan mata dingin. Zhu Sang mencibir lagi, 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong, tepat pada waktunya, kalian semua ada di sini. Hari ini saya akan membalaskan dendam putra saya dan Zhu Yi. Karena Anda telah masuk ke dalam keluarga Zhu saya, hari ini tidak ada yang bisa pergi. Kemarilah, buka formasi Sealing Heaven. Dong Fangbai, formasi Sealing Heaven diaktifkan. Dalam 10 hari, bahkan saya tidak bisa membukanya. Setelah 10 hari, formasi Sealing Heaven akan dibuka. Bubar secara otomatis, ini adalah guci yang aku siapkan untukmu, dan kamu adalah kura-kura itu. Tangkap kura-kura di dalam guci. Kata Zhu Sang sambil tersenyum dingin. Gemuruh. Segera setelah suara Zhu Sang turun, tirai cahaya transparan tiba-tiba muncul di seluruh kediaman keluarga Zhu, menutupi seluruh keluarga Zhu dalam radius ribuan mil. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang sekarang. Tetaplah di rumah. Bab 1510 Formasi Penyegelan Surga. Ketika Lin Bai dan yang lainnya melihat pembukaan formasi penyegelan, ekspresi mereka sedikit terkejut, tetapi ekspresi mereka tidak banyak berfluktuasi. Ketika Lin Bai dan yang lainnya memutuskan untuk datang ke keluarga Zhu, mereka sudah mengira bahwa orang-orang Zhu keluarga tidak akan ditangkap tanpa ampun. Akan siap melakukan serangan balik. Formasi menyegel surga. Setelah dibuka, tidak ada yang bisa membukanya dalam waktu 10 hari. Mereka hanya dapat membubarkan diri sendiri setelah 10 hari. Tuan Zhu Sang, apa maksudmu? Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Patriark Zhu Sang, kami di sini untuk merayakan ulang tahun Anda. Kami tidak ada hubungannya dengan itu. Mohon minta Patriark Zhu Sang untuk melepaskan kami. Patriark Zhu Sang, selama Anda melepaskan kami dan kita semua bisa mewujudkan sesuatu. Hari ini, perlakukan seolah-olah Anda belum pernah melihat atau mendengar apapun. Para pejuang yang datang untuk merayakan ulang tahunnya buru-buru berkata kepada Zhu Sang. Zhu Sang mencibir dan melihat sekeliling, teman-teman yang datang untuk merayakan ulang tahunmu, nasibmu tidak baik. Karena kamu telah mendengar detail keluarga Zuku hari ini, tentu saja keluarga Zuku tidak bisa melepaskanmu. Dari kalian di sini, kecuali 72 penggarap pedang Gunung Xiandong, dan orang-orang lainnya yang merayakan ulang tahunmu, ditangkap tanpa ampun, aku jamin kamu akan hidup dan menjualmu ke kerajaan monster laut luas. Tetapi jika kamu mau
Jika kamu menolak, jangan salahkan keluarga Zhu karena kejam. Zhu Sang meraung ke semua tamu. Tuan Zhu Sang, apa maksudmu dengan ini? Jika kami melawan, kami akan mati, tetapi jika kami tidak melawan, kami akan terjual habis. Kamu, keluarga Zhu, sangat berani. Kamu mau untuk mengambil tindakan terhadap kami. Anda bahkan tidak melihat kami. Siapa dia? Para tamu ini berseru satu persatu. Benarkah? Karena kamu tidak mau menyerah, mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan hidup di tangan 30.000 tentara keluarga Zhu yang tewas, Zhu Sang mencibir. Prajurit keluarga Zhu yang mati, tak seorang pun anggota keluarga Zhu akan tertinggal di sini. Zhu Sang meraung dengan gigi terkatup. Segera, semua tentara keluarga Zhu yang tewas di sekitar alun-alun aula utama bergegas ke kerumunan dengan pedang mereka. Cahaya dan bayangan pedang segera memenuhi udara, dan darah berceceran dan jeritan menyebar. Ah! Jangan bunuh aku, Tuan Zhu Sang, jangan bunuh aku. Ah! Zhu Sang, kamu harus mati dengan baik, Sekte Pedang Tongtian dan Dinasti Litian tidak akan membiarkannya pergi. Milikmu, tolong! Segera, teriakan menyebar di antara kerumunan. Zhuo Lian berdiri di samping Lin Bai dan berbisik, saudara senior Dongfang, meskipun orang-orang yang datang untuk merayakan ulang tahunnya tidak lemah dalam kultivasi, jumlah mereka sangat kecil, hanya sekitar 10.000 orang. Mereka pasti tidak akan mampu menahan serangan itu. Keluarga Zhu. Dampaknya, Ni Xiong mencibir dan berkata, saudara Dongfang, biarkan mereka melawan keluarga Zhu bersama-sama, satu orang lagi akan memiliki kekuatan lebih. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Zhu benar-benar membina 30.000 orang di atas alam Yin Sein tingkat ke-9. Prajurit mati. Ini setara dengan pasukan. Ni Xiong memandangi 30.000 tentara tewas keluarga Zhu yang bergegas menuju kerumunan, dengan sedikit kesungguhan di wajahnya. Jingsu berkata, urusan keluarga Zhu awalnya menjilat darah di ujung pisau dan melatih 30.000 tentara mati tanpa emosi. Bagi keluarga Zhu, tidak diragukan lagi itu adalah hal yang lebih kuat. Lin Bai melihat sekeliling ke arah para tamu yang datang untuk merayakan ulang tahunnya dan melihat kebanyakan dari mereka adalah kepala klan dengan jabatan tinggi, maka dia berkata, sebagian besar tamu yang datang untuk merayakan ulang tahun mereka adalah kepala keluarga besar di kota-kota tertentu di dinasti Litian, atau mereka adalah pejabat tinggi. Di posisi tinggi, masing-masing dapat dianggap sebagai penguasa dalam dinasti Litian, dengan sejarah panjang. Mereka lebih berguna hidup daripada mati. Ni Xiong, suruh semua tamu di sini untuk pergi ke sudut tenggara, aku akan mencabik-cabik mereka. Biarkan mereka pergi melalui celah di formasi surgawi Kaifeng. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia melompat ke udara dan langsung menuju sudut tenggara. Ni Xiong segera berkata dengan lantang, senior dari setiap keluarga di dinasti Litian, tetua dari setiap keluarga Zhu telah berbalik melawanmu hari ini. Untuk menjaga rahasia, keluarga Zhu tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pedang muda, dari Sekte Pedang Tongtian, telah berbalik melawanmu. Dongfang Bai sayang, kamu memiliki kemampuan untuk merobek celah di formasi surga Kaifeng. Silakan pergi ke sudut tenggara dan keluar melalui celah itu. Suara Ni Xiong menyebar ke seluruh keluarga Zhu dan didengar oleh semua tamu. Mendengar suara Ni Xiong, wajah para tamu yang sudah putus asa ini menunjukkan sedikit kegembiraan. Apa? Dongfang Bai Sao Jianzun memiliki kemampuan untuk mengobrak-abrik formasi Kaifeng Tian. Apakah ini benar? Formasi surga penyegel ini adalah salah satunya dari formasi terkuat di tanah Lingnan. Bahkan jika dikepung oleh ratusan master di alam Yangshen, ia masih bisa bertahan selama 10 hari. Dongfang Bai benar-benar dapat merobek formasi penyegelan surga. Saudaraku, ayo pergi ke sudut tenggara. Setelah meninggalkan keluarga Zhu, kami menyelesaikan rekening dengan keluarga Zhu. Keluar. Setelah kita bergegas keluar, kita harus menyelesaikan rekening dengan keluarga Zhu. Para tamu yang datang untuk merayakan ulang tahun mereka satu persatu, di saat ini, mereka semua berkata dengan marah dan menyerbu ke arah sudut tenggara. Sosok Lin Bai tersapu di udara dan langsung menuju ke sudut tenggara. Bunuh. Di antara mereka, lebih dari selusin tentara keluarga Zhu yang tewas melihat Lin Bai. Ekspresi mereka acuh tak acuh, dan tanpa ragu atau takut, mereka langsung menebaskan pedang mereka dan mendatangi Lin Bai. Saya tidak punya niat membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Selama Anda bersedia meletakkan pisau daging dan meninggalkan keluarga Zhu, saya jamin Anda akan selamat. Lin Bai memandangi selusin tentara yang tewas ini dengan dingin. Selusin orang mati ini menutup telinga dan terus menyerang Lin Bai dengan agresif, tanpa niat untuk menyerah. Mencari kematian. Lin Bai melihat para prajurit yang mati ini tidak bereaksi sama sekali, dan dia segera menjadi marah. Pedang iblis terhunus dari tas penyimpanan, dan dengan kilatan konsepsi artistik Aurora, sebuah pedang melewati tenggorokan lebih dari selusin tentara tewas. Engah! Suara cipratan darah menyebar.
Lebih dari selusin kepala terbang langsung, dan Lin Bai membunuh lebih dari selusin tentara keluarga Zhu yang tewas dengan satu serangan pedangnya. Sesampainya di pojok tenggara, Lin Bai mengulurkan tangannya dan menyentuh tirai tipis transparan yang sekokoh batu besi. Bahkan jika pedang iblis ditebas dengan sekuat tenaga, akan sulit untuk menggoyahkan sehelai rambut pun. Telan jiwa pedang. Langgar larangan. Tubuh Lin Bai ditutupi dengan cahaya hitam, dan dia menebas langit dengan satu pedang. Dengan sekali klik, cahaya pedang hitam ini mengenai formasi penyegelan surga dan segera membuka tanda pedang selebar sekitar 100 meter. Kesenjangan dibuka oleh Lin Bai. Dongfang Bai benar-benar membuka celah. Di tanah Lingnan, formasi penyegel surga, yang konon tidak bisa dipatahkan, ternyata dihancurkan oleh pedang Dongfang Bai. Serang keluar, serang keluar. Pada saat ini, para prajurit yang datang untuk merayakan ulang tahunnya bergegas ke celah satu persatu dan segera meninggalkan keluarga Su. Setelah Lin Bai membuka celah, dia berbalik dan berkata, kesenjangan ini hanya bisa bertahan setengah jam. Jika kamu ingin pergi, segera pergi. Semua prajurit di kediaman keluarga Zhu, apakah kamu di sini untuk merayakannya ulang tahun atau keluarga Zhu prajurit? Kalian semua, dengarkan aku. Saya, Dongfang Bai, dan 72 penggarap pedang Xiandongshan ada di sini hari ini untuk membalas dendam Zhu Sang. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, tidak peduli siapa Anda adalah. Pergi sekarang. Aku, Dongfang Bai berjanji untuk melupakan masa lalu. Kesenjangan di sudut tenggara hanya dapat dipertahankan selama setengah jam. Jika prajurit itu masih berada di kediaman keluarga Zhu setelah setengah jam, dia akan menjadi musuh dari 72 penggarap pedang gunung Xiandong kami. Saya harap Anda menjaga diri sendiri dan berpikir dua kali sebelum bertindak. Lin Bai berkata dengan keras, dan suara keras itu menyebar ke seluruh keluarga Zhu. Setengah jam kemudian, pembunuhan dimulai. Kata Lin Bai dingin.